Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marcella Budiman dengan NIM 233 dari kelas D. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang penggunaan aplikasi TikTok dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan kepuasan informasi rekomendasi tren kecantikan. Melalui perkembangan teknologi dan digitalisasi, cara manusia mengakses dan memanfaatkan informasi telah berubah. Pada era ini, media sosial muncul sebagai salah satu saluran utama dalam kehidupan sehari-hari. TikTok menjadi salah satu platform yang berhasil mencuri perhatian masyarakat dengan berbasis video singkat yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas dengan cara yang interaktif dan menghibur. Popularitas TikTok semakin meningkat di kalangan generasi muda, seperti generasi Z dan generasi milenial. Hal ini menjadikan TikTok sebagai aplikasi dengan pengguna terbanyak di dunia. Laporan yang berjudul Countries with the Largest TikTok Audience as of July 2024 oleh firma riset Statista pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pengguna TikTok terbesar. Angka pengguna TikTok per Juli 2024 diperhitungkan menyentuh angka 157,6 juta pengguna, melebihi Amerika Serikat di angka 120,5 juta pengguna. Fenomena ini menjadi fenomena yang penting untuk dibahas karena TikTok telah berkembang menjadi aplikasi yang menyediakan hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pengguna dapat memanfaatkan TikTok untuk menemukan produk kecantikan yang sesuai, mempelajari teknik makeup baru, atau mengikuti tren kecantikan yang sedang populer. Penyajian video yang singkat dan mudah dipahami membuat TikTok menjadi sumber informasi yang dapat menyebar dengan cepat dan langsung mempengaruhi pilihan dan putusan konsumen. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana media sosial seperti TikTok mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari, dari hanya sekedar hiburan hingga mendapatkan panduan yang bermanfaat. Melalui pemahaman tentang fenomena ini, dapat dipahami bagaimana TikTok dapat membentuk kebiasaan pengguna, mempengaruhi pola konsumsi, dan menciptakan peluang baru bagi industri kecantikan untuk lebih dekat dengan audiens. Buku The Uses of Mass Communication menjadi buku yang pertama memperkenalkan teori uses and gratification. Buku ini ditulis oleh 3 ilmuwan yaitu Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevitz. Para ilmuwan mengamati bahwa pengguna media tidak hanya memilih media yang mereka butuhkan, namun juga memiliki motivasi secara psikologis maupun sosial yang mempengaruhi pilihan mereka. Hal tersebut menjadi sebuah alasan para ilmuwan memunculkan teori uses and gratification. Teori ini berawal pada tahun 1940-an, ketika peneliti mulai tertarik pada alasan mengapa orang terlibat dalam perilaku terhadap media, seperti mendengarkan radio atau membaca koran. Pada awalnya, penelitian pada teori ini berfokus pada media massa tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Namun, dengan perkembangan teknologi, penggunaan teori ini menyebar luas ke media digital dan internet. Teori uses and gratification menjadi sudut pandang yang menjelaskan keterlibatan dan motivasi individu dalam menggunakan media. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media sosial dapat memenuhi kebutuhan tertentu seperti sumber informasi dan hiburan. Di era digital, informasi kini tersedia dengan mudah dan cepat melalui berbagai platform. Salah satunya adalah media sosial. TikTok menjadi salah satu platform utama yang menawarkan informasi terkait kecantikan. Keunggulan TikTok terletak pada algoritmanya yang cerdas sehingga memungkinkan pengguna mendapatkan konten yang relevan dengan kebutuhan mereka. Tutorial makeup dan tips kecantikan menjadi daya tarik dengan menggunakan hashtag seperti hashtag makeup tips yang membuat berbagai teknik mulai dari makeup natural hingga bold glam. Konten ini membantu pengguna baik pemula maupun yang berpengalaman menemukan solusi atas berbagai masalah kecantikan, seperti teknik menggunakan foundation atau menciptakan eyeliner yang simetris.
Tidak hanya itu, TikTok juga memperkenalkan hashtag populer lain seperti hashtag beauty hacks yang menawarkan solusi kreatif, hemat biaya, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan kecantikan sehari-hari. Misalnya, penggunaan bahan alami seperti es batu untuk mengecilkan pori-pori, atau alat sederhana seperti penjepit kertas sebagai pengganti produk yang mahal. Konten yang menggunakan hashtag ini disampaikan secara menarik sehingga membuat pengguna terinspirasi untuk mencoba tips yang diberikan. TikTok tidak hanya menjadi media informasi tetapi juga alat pemasaran yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan membagikan video melalui hashtag seperti hashtag TikTok Made Me Buy It. Hashtag ini menunjukkan bagaimana rekomendasi dan review dari kreator dapat mempengaruhi keputusan pembelian pengguna. Kreator membagikan pengalaman mereka menggunakan produk kecantikan, memberikan review yang jujur, serta menunjukkan cara penggunaannya secara menarik. TikTok bahkan mempermudah pengguna untuk membeli produk tersebut melalui fitur keranjang kuning yang terintegrasi dalam aplikasi. Kombinasi konten yang autentik dan fitur belanja ini membuat TikTok menjadi platform yang menghubungkan pengguna langsung dengan produk, sekaligus mendorong kepercayaan terhadap kreator. Hal ini dilakukan contohnya oleh konten kreator Tasya Farasya yang dikenal dengan reviewnya yang terpercaya. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan hashtag pada TikTok dengan gambar yang lebih jelas. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori uses and gratification yang menyatakan bahwa pengguna media menggunakan media untuk tujuan tertentu. Pada fenomena ini, tujuan tersebut mencakup yang pertama ada hiburan atau entertainment gratification. Konten yang kreatif dan interaktif di TikTok seperti tren kecantikan atau challenge yang dipromosikan oleh merek tidak hanya menghibur tetapi juga memotivasi pengguna untuk ikut serta. Selanjutnya ada identitas pribadi atau personal identity gratification. TikTok menyediakan ruang bagi pengguna untuk membangun identitas mereka, baik sebagai konsumen maupun konten kreator kecantikan. Melalui aktivitas berbagi tutorial atau pengalaman pribadi, pengguna dapat memproyeksikan personal branding mereka di TikTok. Yang selanjutnya ada informasi atau information gratification. TikTok membantu pengguna menemukan informasi terkait produk kecantikan dengan lebih mudah. Melalui fitur keranjang kuning, proses berbelanja akan terasa lebih mudah. Sementara algoritma platform membuat konten terasa lebih personal dan relevan. Yang terakhir ada interaksi sosial atau social interaction gratification. Tren seperti clean girl aesthetic atau dewy makeup memicu diskusi di antara pengguna, baik melalui komentar maupun fitur yang interaktif seperti duet atau chat. Hal ini memperkuat peran TikTok sebagai media sosial yang mendorong interaksi dan memperluas wawasan pengguna. Penelitian ini relevan dengan artikel yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY yang membahas bagaimana TikTok menjadi media informasi yang edukatif bagi masyarakat. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa TikTok sebagai media yang sering dipandang sebagai platform hiburan, ternyata juga bermanfaat untuk menyampaikan informasi yang berguna melalui konten yang kreatif dan edukatif. Seorang dosen UNY, yaitu Dr. Das Salirawati, mengungkapkan bahwa dirinya berhasil menggabungkan unsur hiburan dan edukasi dalam konten TikToknya. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa mahasiswi di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Pada penelitian tersebut, peneliti menunjukkan bahwa TikTok dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam bidang kecantikan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TikTok secara signifikan memenuhi kebutuhan informasi kecantikan pengguna. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana interaksi antara pengguna dengan konten kreator di TikTok dapat menciptakan ruang untuk saling mendukung satu sama lain. Melalui fenomena dan teori tersebut dapat disimpulkan
bahwa TikTok telah membuktikan dirinya sebagai platform multifungsi yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, termasuk kebutuhan hiburan, informasi, dan interaksi sosial, terutama dalam bidang kecantikan. Dengan algoritma yang dirancang secara cerdas, TikTok menghadirkan konten yang relevan dan personal untuk tiap penggunanya. Fitur seperti keranjang kuning serta berbagai hashtag populer seperti hashtag beauty hacks dan TikTok made me buy it mempermudah proses belanja sekaligus memberikan pengalaman yang otentik bagi pengguna. TikTok bukan hanya sekedar platform hiburan, tetapi juga sebagai salah satu sumber informasi utama bagi rekomendasi tren kecantikan yang modern. Kombinasi antara kreativitas konten kreator, kemudahan akses informasi, serta fitur-fitur yang kreatif menjadikan TikTok sebagai alat yang penting bagi industri kecantikan untuk menjangkau audiensnya secara efektif. Hal ini mencerminkan bagaimana media sosial seperti TikTok melalui penerapan teori uses and gratification telah menjadi bagian yang integral bagi kehidupan penggunanya. Dalam konteks teori tersebut, TikTok berhasil memenuhi berbagai aspek gratifikasi, seperti hiburan, identitas pribadi, kebutuhan informasi, dan juga interaksi sosial. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran media dalam membentuk kebiasaan pengguna, mempengaruhi preferensi, dan menciptakan peluang baru. Tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi sektor komersial. Dengan pemanfaatan yang strategis, TikTok tidak hanya menjadi platform yang memadai untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga menciptakan dampak yang signifikan bagi industri dan budaya secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, sekiranya informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.